Siang dan 11 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan seorang pelajar berinisial IGSPP, 17 tahun di sekitar traffic lights Kelurahan Kapal, Mengui, Badung. Ironisnya, dari 11 orang yang ditetapkan tersangka oleh Polres Badung, 8 orang masih anak di bawah umur dan 3 lainnya orang dewasa. Inilah video amatir yang memperlihatkan detik-detik pengeroyokan seorang pelajar berinisial IGSPP, 17 tahun, di sekitar traffic lights Kelurahan Kapal, Mengui, Badung. Pengeroyokan yang berlangsung dini hari bermula ketika korban dan seorang temannya melihat ada keramaian di depan lampu merah Kelurahan Lukluk. Mengira ada razia, korban panik hingga memutar arah dan berhenti di depan toko di sekitar rumah sakit Mangusado, Badung. Saat menepi, belasan orang tiba-tiba mendatangi korban dan langsung menyerang. Para pelaku bahkan menarik korban dari atas motor hingga terjatuh. Selain memukul dan menendang korban, salah seorang pelaku diduga menyerang korban IGSPP menggunakan benda tumpul. Akibat insiden itu, korban yang beralamat di Banjar Pipitan, Desa Canggu, Kuta Utara, Badung, mengalami luka robek di kepala hingga mendapat 4 jahitan dan menderita luka memar di punggung, serta menjalani perawatan di IGD RSD Mangusado, Badung. Dari hasil penyelidikan, jajaran Polres Badung menunjukkan motif para pelaku diduga karena ingin membubarkan aktivitas balap liar yang terjadi di sekitar lokasi. Berdasarkan hasil kamera pengawas, polisi mengamankan 11 orang sebagai tersangka. Ironisnya, 8 tersangka merupakan anak di bawah umur dan 3 lainnya orang dewasa. Selain membekuk belasan pelaku, sejumlah barang bukti seperti 1 double stick, 1 kucing Inggris, dan 1 pecahan paving block diamankan petugas. Adalah IGSPP, seorang anak laki-laki dan pelajar kelas 2 SMK. Dari kejadian atau peristiwa tersebut, kita telah mengamankan sebanyak 8 pelaku, di mana 8 pelaku ini terdiri, 11 pelaku, terdiri dari 8 pelaku anak-anak, kemudian 3 pelaku dewasa. Modus operandi perbuatan itu dilakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul secara bersama-sama di muka umum. Kemudian motif dari perbuatan tersebut ingin membubarkan balap liar. Jadi kami dapat sampaikan kronologi singkat, pada saat waktu tersebut korban bersama dengan teman-temannya menggunakan sepeda motor berencana ingin membeli makanan di daerah Dharmasabun. Kemudian seketika itu juga korban melihat segerombolan kendaraan yang berada di Jalan Raya Kapal. Oleh karena itu korban berbalik arah atau memutar arah karena berpikir ada razia. Lalu korban dan teman-temannya berhenti di depan toko Elektra. Tiba-tiba datanglah gerombolan orang-orang yang tadi yang tidak dikenal menabrak motor korban sehingga korban terjatuh di tanah. Dan saat itu juga korban dikeroyok oleh segerombolan orang tersebut sampai mengakibatkan luka di bagian kepala dan tergeletak bersama dengan teman korban. Para tersangka dijerat pasal 262 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal sebesar 500 juta rupiah. Untuk para tersangka di bawah umur,
Penyidik tidak melakukan penahanan dan berupaya menempuh upaya diversi sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Laporan Alisidi, Badung, Garuda TV. Sekitar tanggal 31 Januari, sekitar pukul 02.00, dalam hal ini khususnya di kecamatan dan desa. Lonjakan arus kendaraan jelang Hari Raya Lebaran mulai diantisipasi Polres Badung. Polres Badung bergerak cepat dengan memetakan titik-titik rawan kecelakaan, kemacetan, hingga wilayah tanpa sinyal atau blank spot di seluruh wilayah hukumnya. Langkah mapping ini dilakukan dalam upaya memastikan perjalanan mudik masyarakat berjalan aman, lancar, dan minim resiko. Kabak Ops Polres Badung Igusti Nyoman Sudarsana menjelaskan hasil pemetaan menunjukkan adanya pergeseran pola kerawanan dibanding operasi sebelumnya. Jika sebelumnya fokus pengamanan berada di kawasan wisata, kali ini perhatian utama diarahkan ke jalur mudik yang menjadi akses utama masyarakat menuju Pulau Jawa maupun Lombok. Untuk memperkuat pengamanan, Polres Badung juga akan menambah personel di titik-titik strategis sekaligus memasang baliho, spanduk, dan leaflet berisi imbauan keselamatan. Tak hanya itu, menyikapi cuaca yang tidak menentu, pemasangan media imbauan juga telah dilakukan oleh Satgas di sejumlah lokasi rawan. Dari 7 daerah rawan laka, 4 rawan macet, dan tentunya ada 1 titik blank spot. Di situ kita melihat ada pergeseran. Jadi Lebaran tentunya yang menjadi mayoritasnya adalah didominasi pada jalur utama atau jalur Jalan Denpasar Gilimanuk. Kalau kemarin dari target operasi kita yang kita menjadikan target adalah di daerah wisata atau tempat tujuan wisata. Apa yang antisipasi ke depan seperti apa? Tentunya dari melihat cuaca akhir-akhir ini, kita dari kegiatan dari Satgas 1 atau preemptif telah memasang baliho, spanduk, leaflet, dan sebagainya, baik itu brosur. Kita juga akan menambah di titik yang tadi saya sampaikan, yaitu di jalur utama. Dengan pemetaan dan penguatan pengamanan ini, Polres Badung berharap masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik Lebaran dengan aman, tertib, dan selamat sampai tujuan. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV. Tanggal tua bukan halangan untuk tetap makan enak. Ide kuliner sederhana, hemat, dan menggugah selera. Risolnya mulai dari harga 7.000-an aja. Gas, langsung kita beli. Dari jajan pasar hingga menu rumahan favorit, inspirasi santapan berbuka yang mudah dan bersahabat. Kuliner tanggal tua, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Di tengah aktivitas sehari-hari, kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup, perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur. Saksikan Spiritual Journey, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Sambut pagi Anda dengan informasi terbaru yang tepat dan terpercaya. Sebanyak 1.050 unit hunian sementara telah rampung dibangun sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan pasca bencana. Dengan informasi paling relevan dan terkini. Pembangunan kembali seperti perumahan dan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi hanya di Garuda TV.
mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Memasuki bulan Ramadan, berbagai pasar takjil mulai ramai di kota Denpasar. Salah satunya pasar takjil Kampung Sunda di Gang Marlboro, Denpasar Barat yang kini diserbu warga sejak sore hari. Pasar takjil Kampung Sunda ini menjadi ajang berburu menu berbuka puasa sekaligus wadah UMKM lokal. Beragam kuliner khas Sunda dijual di sini, mulai dari bakso aci, cireng, cilok, asinan, hingga aneka lauk pauk. Tak ketinggalan berbagai takjil seperti kolak, canggil, es daluman, cincau, stik mie, es doger, dan es campur. Tahun ini merupakan penyelenggaraan kedua. Jika tahun lalu digelar di luar area, kali ini lokasi dipusatkan di dalam lahan kosong agar lebih tertata dan tidak menimbulkan kemacetan. Jumlah tenan pun bertambah. Dari sekitar 20 stand pada tahun lalu, kini menjadi hampir 35 stand. Panitia menyebut antusiasme warga meningkat dibanding tahun sebelumnya. Varian menu yang lebih banyak dinilai mendorong peningkatan jumlah pengunjung. Omset pedagang disebut mengalami kenaikan signifikan. Tahun lalu, per stand bisa meraih lebih dari 2 juta rupiah per hari. Tahun ini, omset diklaim bisa meningkat hingga 2 kali lipat. Selain mendorong ekonomi UMKM, pasar takjil ini juga menjadi obat rindu bagi warga perantau. Pasar takjil Kampung Sunda ini udah berjalan yang kedua kalinya. Ini tahun keduanya, yang pertama kan di luar, tahun kedua di sini di dalam. Alhamdulillah dari hari pertama sampai hari ini sebenarnya bukanya jam 4 sore, tapi jam 3 sore itu udah diserbu. Udah rame sekali pokoknya mah. Dari berbagai macam makanan, ada yang manis, ada yang asin, ada yang nasi juga, sama untuk hidangan makanan juga ada selain cemilan. Mungkin kalau tahun lalu peserta itu berjumlah 20, untuk sekarang berjumlah 35. Nah, karena kita butuh lahan parkir yang luas agar tidak kredit, nah jadi di luar kita gunakan untuk parkir seperti itu. Untuk tahun ini lebih besar lagi antusiasnya karena mungkin panitia lebih mengkonsep acaranya lebih baik lagi. Untuk makanan Sunda tetap 70% makanan Sunda, sisanya campuran kan. Omset per hari di atas 2.000 Kak kalau untuk per stand itu, tapi untuk tahun ini mungkin kayaknya lebih besar tapi saya tidak tahu. Tutut, terus ada lauk juga, ada gorengan, ada lontong. Lontong saya nyari karena di Bali belum ada lontong kayak Jakarta gitu. Lontong isi oncom. Karena dari Jakarta juga kan terbiasanya makanan Jakarta Sunda juga, jadi kangen aja karena di Bali udah 2 tahun. Panitia memastikan perizinan telah dikoordinasikan dengan desa adat dan pihak kepolisian. Pengaturan parkir juga dilakukan di luar area utama untuk menghindari kemacetan. Kedepan, panitia berharap pasar takjil ini tidak hanya menjadi agenda musiman, namun dapat berlanjut dalam bentuk kegiatan lain seperti weekend market. Laporan Desta Rita, Denpasar, Garuda TV. Ruang Tanya hadir untukmu, menjawab kegelisahan sehari-hari dari urusan ibadah hingga masalah hidup. Ajukan pertanyaanmu dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Kalau selama bulan puasa dengerin orang tua ngoceh, itu dapat pahala sabarnya nggak ya Pak Ustadz? Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua dan murka Allah. Saksikan Ruang Tanya tayang selama bulan Ramadan
Hanya di Garuda TV. Cuma saya merasa kesel aja. Ya, kekesalan inilah yang buat lo jadi bingung. Bukan, saya kesel sama Pak RT. Pas kehilangan, belum tentu Ajis yang melakukannya. Kalau Anik kehilangan, Anik nyanyi dong. Itu lagu. Lu berdua ketemu, gue satu hari tensi naik. Bagus, bro. Apa bagus? Naik. Tensi. Saksikan Nunggu Beduk setiap hari selama Ramadan. Pukul 5:30 sore. Hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8. Pukul 10 pagi. Hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer. Setiap hari, pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Berbagai tradisi unik hadir menyemarakkan momen bulan Ramadan di Pulau Dewata, Bali. Salah satunya tradisi buka puasa bersama dengan menu spesial, yaitu nasi kebuli sapi, di mana melibatkan ribuan umat muslim yang diselenggarakan salah satu masjid di kawasan Kota Denpasar. Selain sebagai bentuk menjaga kebersamaan, tradisi makan bersama di atas daun pisang tersebut juga sebagai upaya mempererat jalinan silaturahmi. Sejumlah daerah memiliki tradisi buka puasa bersama yang unik dan khas pada momen bulan Ramadan. Salah satunya tradisi makan bersama saat berbuka puasa yang jadi ciri khas masyarakat muslim di Pulau Dewata. Seperti yang terlihat di Masjid Baitul Makmur, kawasan Monang Maning, Kota Denpasar, Bali. Jelang berbuka puasa, sejumlah panitia terlebih dahulu mempersiapkan alas gelaran makan dari daun pisang. Selanjutnya, nasi kebuli pun disusun memanjang mengikuti alur daun pisang disertai sayur, sambal, acar, hingga kerupuk untuk porsi sekitar 1.000 orang. Saat azan maghrib berkumandang, para jemaah terlebih dahulu berbuka puasa dengan takjil dan aneka jajanan yang telah disiapkan. Tradisi makan bersama baru dilaksanakan setelah ribuan jamaah selesai melaksanakan sholat maghrib. Usai sholat, ribuan jamaah duduk bersila di depan menu yang sudah disediakan untuk mengikuti tradisi makan bersama. Para jamaah laki-laki dan perempuan duduk terpisah dan diberi pembatas. Begitu panitia memberikan instruksi, para jamaah dengan lahap menikmati sajian menu nasi kebuli sapi sesuap demi sesuap. Selain nasi kebuli sapi, pada hari yang telah ditentukan, panitia juga mempersiapkan menu lain yang tidak kalah spesial, yaitu nasi kebuli kambing guling. Pada tradisi buka puasa bersama kali ini, panitia menghabiskan lebih dari 100 kg daging sapi, ditambah lebih dari 80 kg beras untuk menyiapkan sekitar 1.000 porsi bagi para jemaah. Dana untuk menggelar kegiatan ini sepenuhnya dari sumbangan jamaah masjid dan para donatur dari Bali maupun luar Bali. Istilahnya kita dari perantau, gak ada saudara atau apa di sini, kumpul semua bareng, kekeluargaan, ngerasa banget
kayak pulang kampung lah gitu, kan rame. Ya alhamdulillah, terus istilahnya bisa banyak kenal, silaturahmi bareng kayak gitu Mas. Alhamdulillah banyak banget mendukung acara ini. Kalau menunya gimana nih Pak? Pokoknya spesial Mas. Pokoknya kalau sudah Makibung, alhamdulillah karena ini hari ini kebuli nasi kebuli sapi. Insya Allah nextnya berikut ada kambing. Jadi insya Allah lebih ramai lagi lah untuk ini Mas. Pak, tradisi Makibung ini hanya ada di Bali atau di tempat Bapak juga ada juga Pak? Setahu saya malah di waktu di Jawa Mas, di Solo nggak ada malah. Nggak ada. Malah di Bali nih saya menemuin tradisi makan bareng seperti ini. Jadinya seperti apa ya, silaturahim gitu loh, bisa saling kenal. Terus jadi tahu ramenya di sini seberapa orang, banyaknya gitu loh ininya. Artinya ini menjalin silaturahmi juga ya? Menjalin gini silaturahmi pada sesamanya gitu kan. Bu, tahun-tahun sebelumnya udah pernah ikut tradisi seperti ini Bu? Nggak pernah, saya kok di Singaraja ya dulu ikut. Kok di sini baru kali ini makanya. Baru pertama kali Bu iya, ya? makanya saya nih kok tumben ada orang Makibung di masjid. Ini biasanya di pasar tuh orang ganti, orang ada yang sini. Kalau menunya gimana Bu? Enak nggak? Lumayan. Saya tak bilang ini dagingnya. Spesialnya tentunya menunya selalu menu yang premium, jadi menu yang mungkin tidak mudah dibeli dengan harga murah, karena juga menyediakan nasi kebuli sapi ini adalah makanan yang mungkin jarang dinikmati oleh semua orang, apalagi yang kelasnya tidak sembarang asal makan. Jadi kita pesan pada restoran atau yang memang sudah biasa memasak masakan ini. Ini nasi, kenapa dipilih nasi kebuli sapi Pak? Nah ini uniknya Mas, jadi berkaitan agar ada aroma Ramadannya, nuansa Ramadan juga Islamnya tentunya yang berkas menu Arab itu ya. Jadi kita kita sajikan pada kesempatan Makibung, kita mix dengan budaya Bali. Di Masjid Baitul Makmur, kawasan Monang Maning, Kota Denpasar, tradisi Makibung sudah dilaksanakan sejak 9 tahun lalu bersamaan dengan digelarnya Festival Ramadan. Menariknya, jamaah yang mengikuti tradisi unik ini bukan hanya masyarakat di sekitar Masjid Baitul Makmur. Ada juga masyarakat luar Kota Denpasar yang khusus datang untuk bisa merasakan keseruan makan bersama dengan cara tradisional. Melalui tradisi makan bersama khas masyarakat Muslim di Bali ini, diharapkan mampu memperkuat rasa kebersamaan dan persaudaraan sekaligus menjalin silaturahmi selama bulan Ramadan. Laporan Alit Sidi, Denpasar, Garuda TV. Ada yang belum dapat? Sudah siapkan area.